I never met anyone. Diangkat dari kisah nyata, film kali ini berkisah tentang seorang petualang amatir yang mengalami suatu insiden. Alhasil dirinya terpisah dengan teman-temannya dan terjebak selama hampir 1 bulan di tengah hutan Amazon yang diyakini sebagai hutan paling berbahaya di dunia. Penasaran dengan nasib petualang tersebut apakah selamat? Maka dari itu mengingat kalian mungkin sibuk, entah itu ada yang lagi galau atau lelah dengan kehidupan, intinya saya mengucapkan selamat datang di Jungle. Film dimulai dengan latar waktu 1981, di mana kita akan diperkenalkan oleh pemuda bernama Yoshi yang hobi berpetualang. Bahkan diketahui dirinya kabur dari rumah hanya untuk sekedar mengeksplor daerah-daerah terpencil atau biasa disebut tempat yang belum terjamah oleh manusia. Saat perahu yang ditumpanginya hendak belayar, tiba-tiba mereka terhenti karena rupanya ada salah satu penumpang yang tertinggal. Pemuda tersebut bernama Marcus Stem, seorang guru swasta yang tengah menikmati waktu cutinya dengan cara berkemah di hutan. Terlihat hubungan pertemanan antara Yoshi dan Marcus makin akrab di saat mereka sedang jalan-jalan menikmati sore hari. Tanpa disengaja Marcus bertemu dengan teman baiknya bernama Kevin Gale yang merupakan seorang fotografer alam. Pada malam harinya mereka bertiga berkumpul sembari minum dan berbagi cerita satu sama lain tentang perjalanan mereka untuk sampai di kota ini. Singkat cerita, Yoshi, Marcus, dan Kevin pergi ke sebuah daerah yang bernama La Paz untuk sekedar berjalan-jalan. Ketika di pasar, Yoshi dihampiri pria asing yang mengaku sebagai petualang. Karena memiliki hobi yang sama, mereka pun saling mengobrol bersama tentang pengalamannya di dalam dunia petualangan. Pria tersebut bernama Carl, yang berniat mengajak Yoshi melakukan sebuah perjalanan untuk mencari suku Toromonas yang konon katanya menyimpan harta karun. Mendengar hal itu, jiwa petualang Yoshi pun meronta-ronta karena kalau dipikir-pikir ya seru juga ya. Yoshi pun segera mengajak teman-temannya, akan tetapi mereka menolak karena jelas menjelajahi hutan Amazon sangat-sangat berbahaya. Yoshi yang sangat ingin teman-temannya ikut terus berusaha meyakinkan Kevin dan Marcus untuk bergabung. Just meet him. Lalu mereka pun diminta membayar $50 per orang sebagai biaya pemanduan. Selain itu, Carl berjanji bahwa jika mereka menemukan harta karun suku Toromonas, maka masing-masing akan mendapatkan sebongkah emas. Setelah berbincang ke sana kemari, pada akhirnya mereka setuju dan segera membeli perlengkapan untuk bermalam di hutan. Singkat waktu, di malam hari Yoshi tampak sangat antusias. Dirinya juga membawa buku pemberian pamannya yang dianggap sebagai jimat keberuntungan. 2 days after he gave it to me, he died. Singkat cerita, mereka terbang ke sebuah daerah yang bernama Madidi. Sesampainya di sana mereka langsung memasuki hutan Amazon. Terlihat suasana hutan yang masih asri dan liar. So, stupid hats, nothing, a joke. Setiap malam mereka saling bercerita satu sama lain dan perjalanan ini diwarnai dengan menghadapi berbagai rintangan. This place is getting pretty dangerous, man. This is where you have something get me in the face like that. What's that? It's killer weeds. There's not a cloud in the sky. You know it was gonna rain. Namun pada hari ketiga Marcus panik setengah mati karena Carl menghilang. Carl! Stop! I'm not getting lost just because you don't. Wait, quiet. Quiet? Tak lama kemudian suara aneh pun terdengar dari balik semak-semak membuat mereka waspada. Dan ternyata itu hanya seekor sapi tengah melintas. Tidak jauh dari tempat mereka berada, akhirnya mereka kembali bertemu dengan Carl. Setelah sekian lama berjalan dan tentunya sangat melelahkan, mereka diobati dengan pemandangan suatu desa yang terlihat masih asri. Di mana desa tersebut terletak di tengah hutan, ditambah lagi penduduk di sana sangat baik dan ramah kepada mereka. Yoshi pun tampak senang ketika melihat Marcus yang bersedia mengobati luka kecil penduduk di sana.
Setelah selesai mereka berempat kembali melanjutkan perjalanan, kita semua akan diperlihatkan kembali keindahan alam yang sepatutnya membuat kita bersyukur. Carl juga menunjukkan sekaligus mengajarkan cara hidup di hutan, yaitu dengan cara berburu binatang untuk dijadikan makanan. I made myself pretty clear. This is gonna be the best meat you ever tasted. Tentu bagi Yoshi dan Markus daging beruk tampak asing dan menjijikan, namun berbeda dengan Kevin, selagi terlihat enak, gas aja. Kalaupun itu beracun, ya opsional. Singkat cerita, Markus terlihat kesakitan sehingga membuat perjalanan mereka terhambat. Disinilah Kevin tampak kesal dengan perilaku Markus yang menurutnya lebay. But we're never gonna do it if we're going this slow. You and me are handling it, right? Pada malam harinya, Markus meminta maaf dan menyesali karena dirinya hanya menjadi beban. Namun apa daya, kalaupun Markus ingin udahan, ia tak akan bisa kembali sendirian. Not my fault. Nothing's changed. Di keesokan harinya, Carl berniat untuk kembali ke desa Asariamas karena melihat kondisi kaki Markus yang semakin memburuk. Then we stay here until Marcus can walk. Namun berbeda dengan Kevin dan Yoshi yang tetap kekeh melanjutkan perjalanan karena mereka sudah jauh-jauh datang ke sini. It's easy with the finger on the map. This river is not easy. Meski sudah dilarang oleh Carl karena ia sendiri juga ragu atas ide tersebut, akan tetapi mereka tetap membuat sebuah rakit dari beberapa pohon di sana. Pada saat sedang merakit, Yoshi terlihat kesakitan karena dirinya digigit oleh seekor semut peluru. Carl pun menjelaskan itu adalah semut peluru yang dimana menurut penjelasan Mbah Google rasa sakitnya hingga menyentuh tulang dan efeknya bertahan hingga 12 jam. Okay, let's go. Setelah berlayar beberapa saat, kini mereka harus menghadapi arus yang cukup kuat. Carl memerintahkan untuk terus mendayung dengan segenap tenaga sehingga ketegangan pun terjadi. Beruntung mereka berhasil selamat hingga akhirnya Carl memutuskan untuk menepi sebentar. Kevin pun berkata kepada Yoshi bahwa sepertinya Carl tak bisa berenang. Karena yang kita tahu, Carl adalah seseorang yang santai dan tenang ketika menghadapi berbagai rintangan di hutan. Namun saat berada di rakit, entah mengapa dirinya ngareok atau tantrum seperti sedang ketakutan. Didn't see it, Abe. Singkat waktu, ketika mereka ingin melanjutkan perjalanan kembali, tiba-tiba Carl memutuskan untuk berhenti dan berniat kembali ke desa Apollo. Sontak membuat mereka bertiga terkejut. Walking out from here. Decide what you wanna do, boss. Kevin pun berunding kepada Yoshi mengenai dirinya yang masih ingin melanjutkan perjalanan, akan tetapi terlihat kondisi kaki Markus semakin memburuk. Lantas sebagai sahabat mereka tak mau Markus kenapa-napa dan menyarankannya agar ikut dengan Carl saja untuk kembali ke kota hingga nantinya ia di sana mendapatkan perawatan medis. Yoshi pun mencoba berbicara dengan Markus. Pada akhirnya Markus yang paham dengan kondisinya memutuskan untuk setuju ikut pulang dengan Carl. Okay. Sebelum berpisah, Carl menjelaskan rute yang akan mereka jalani cukup berbahaya, di mana nanti akan ada arus besar. Carl pun menyarankan untuk menepi sebelum mereka memasuki arus tersebut. Mereka pun saling berjanji untuk kembali berkumpul di lapas demi menyambut kepulangan Yoshi dan Kevin, hingga pada akhirnya tibalah waktu untuk mereka berpisah. Good luck, Kevin. Yeah, you too. And Singkat cerita, Kevin dan Yoshi pun bergegas berlayar dan berhasil melewati beberapa arus.
Pada keesokan harinya, mereka pun tiba di arus yang dimaksud Carl. Lantas Kevin dan Yoshi mendayung sekuat tenaga untuk sampai di tepi sungai. There's a beach go! Okay, hard! I'm pushing! Too strong! Namun suatu insiden terjadi di mana rakit mereka menabrak sebuah batu besar hingga membuat mereka tersangkut. Kevin yang pada dasarnya jago berenang memutuskan nekat untuk menyeberang sungai sendirian dan akan menarik Yoshi dengan sulur yang merambat. Akan tetapi baru juga sampai sebuah arus deras menghantam Yoshi hingga membuat dirinya hanyut terbawa arus. Beberapa saat kemudian, Yoshi pun terbangun dan sadar dirinya terdampar entah di mana. Yoshi segera memanjat sebuah tebing yang hampir membuat dirinya terjatuh. Beruntung dengan tekad dan niat untuk tetap bertahan hidup, ia pun berhasil sampai di atas tebing. Dan inilah awal mula Yoshi bertahan hidup sendirian di hutan Amazon yang dikenal sebagai hutan paling berbahaya dan mematikan di dunia. Pada pagi hari, ia melihat ransel miliknya hanyut di sungai. Tanpa pikir panjang, Yoshi nekat terjun bebas demi menyelamatkan ransel miliknya. Kenapa ia begitu nekat? Sebab di dalamnya terdapat buku pemberian sang paman yang dianggap Yoshi sebagai jimat keberuntungan. Yoshi pun memakan obat penambah stamina yang sempat ia beli di kota dan segera mencari Kevin. Berbagai medan terjang ia lalui, namun tak ada satupun tanda-tanda sahabatnya berada. Yoshi meninggalkan pesan dan sebuah pakaian, berharap Kevin menemukannya. Yoshi berniat melanjutkan perjalanan menuju daerah Kuriplaya yang diyakini tempat suku Toromonas berada. Pada hari ke-6, Yoshi yang belum makan pun mulai sangat kelaparan dan dengan bermodalkan perkataan Carl, yaitu pria butuh tantangan, dirinya nekat membunuh seekor ular untuk dijadikan makanan. Di malam hari, Yoshi tengah terlihat beristirahat di dedaunan sembari teringat betapa enaknya kehidupan di masa lalu sebelum meninggalkan rumah, di mana di saat dirinya masih bisa menikmati hamburger. Tibalah di malam selanjutnya ketika hendak tidur, Yoshi mendengar seorang memanggil namanya dan terlihat Markus di hadapannya, namun ternyata itu hanya ilusi. Akan tetapi mendadak suasana menjadi tegang setelah mendengar suara jaguar yang berada di balik semak. Ketika jaguar semakin mendekat, Yoshi yang berbekal baygon dan korek, dirinya mencoba menakut-nakuti jaguar tersebut dan untungnya Yoshi pun selamat. Keesokan harinya, Yoshi mulai merasa ada yang aneh di benjolan kepalanya. Ia pun nekat membedah benjolan tersebut hingga keluarlah sebuah cacing tanah. Entah bagaimana bisa masuk, intinya cukup membuat saya merinding. Lalu Yoshi pun bergegas kembali melanjutkan perjalanan, di mana ia melihat sebuah batang pohon yang sepertinya ditebang oleh manusia. Hal ini menandakan jika dirinya hampir sampai ke tempat suku Toromonas. Tak jauh dari sana, Yoshi melihat sebuah telur burung. Karena sudah tidak makan berhari-hari, lantas tanpa pikir panjang ia langsung mensantapnya. Setelah berjalan beberapa meter, Yoshi pun melihat sebuah pemukiman gubuk yang sepertinya sudah ditinggal oleh penghuninya sejak lama.
Lantas Yoshi berencana untuk pergi ke daerah bernama Rurunebak, kalau tidak salah bacanya ya. Di sana terdapat pemukiman warga yang mungkin saja dapat membantu dirinya yang sudah kurus keron. Akan tetapi yang jadi masalahnya, kaki Yoshi sama seperti halnya Markus terdapat luka yang terus memburuk sehingga dirinya semakin sulit berjalan. Di hari berikutnya, Yoshi menemukan sebuah jejak kaki yang ia pikir adalah Kevin. Namun ternyata ketika ia melihat sebuah cangkang telur pecah, Yoshi pun tersadar jika selama ini dirinya hanya berputar-putar di tengah hutan. Lalu scene flashback di mana Yoshi yang ngotot tak mau kuliah dan memilih kabur dari rumah untuk berpetualang. Selama ini dirinya tak bersyukur padahal ia berasal dari keluarga berada. Stay on the river. Di malam harinya, lagi-lagi musibah datang di mana hujan badai terus mengguyur tubuh Yoshi. Yoshi yang sudah kelelahan memutuskan memaksa dirinya untuk tidur saat itu juga. Lalu Yoshi bermimpi sedang bermain judi dan terlihat kehidupan yang sangat nyaman dan mewah. Bahkan dirinya akan melakukan anu-anuan dengan seorang wanita yang cantik. Namun ketika baru mau bermain, tiba-tiba ia terbangun sebab hujan yang semakin deras. Singkat cerita, penduduk lokal menemukan seorang pemuda yang tergeletak lemas mengambang di rakit. Dan ternyata itu adalah Kevin yang berhasil diselamatkan oleh warga Rurunebak. Rupanya Kevin berhasil sampai di tempat tujuan seorang diri. Singkat waktu ketika dirinya sudah membaik, Kevin pun meminta bantuan kepada polisi setempat. Lalu terlihat Kevin menggunakan sebuah pesawat yang dimana Yoshi tengah meminum air dari bebatuan mendengar suara pesawat Kevin. Hello? Namun karena posisi terbang terlalu tinggi, alhasil Kevin pun tak melihat keberadaan sahabatnya. Tak menyerah, Kevin terus meminta tolong kepada komandan polisi, kita panggil aja Pak Asep. Bahkan Pak Asep sampai mau menyerah dan mengkhawatirkan Kevin jikalau ia ngotot menelusuri hutan Amazon, nyawanya bisa ikut terancam karena sangat berbahaya. Then I die. Melihat Kevin yang pantang menyerah, Pak Asep pun memberikan info tentang seorang nelayan yang sangat mengenal sungai Amazon. Nelayan yang dimaksud adalah Nico. Lantas Kevin segera memohon kepada Nico untuk membantu mencari sahabatnya. Nico berkata seseorang yang tersesat di Amazon tak akan mungkin masih hidup. Mendengar itu, Kevin membantah perkataan Nico. Bahkan ia sampai menawar perahu milik Nico demi mencari sahabatnya. Melihat kegigihan itulah ia pun mau membantunya secara gratis. Di sisi lain, Yoshi mulai kehilangan harapan hidup, akan tetapi tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang sedang menangis. I'm lost. Sepertinya dirinya berasal dari suku pedalaman yang terpisah dengan keluarganya. Pada akhirnya Yoshi memiliki teman dan dirinya berjanji bahwa mereka akan baik-baik saja. I'm going to protect you. Yoshi sangat perhatian kepada wanita tersebut, bahkan ia memperlakukannya seperti teman. Keesokan harinya mereka kembali melakukan perjalanan. Namun karena keterbatasan bahasa mereka mulai sering bertengkar. Yoshi bercerita kepada si wanita bahwa ia sangat stres karena tak bisa keluar hutan. Lalu mereka pun tidur bersama. Namun beberapa saat wanita tersebut telah menghilang. Lantas dirinya sadar akan kesehatan mentalnya yang dimana mulai sering berhalusinasi. Bahkan ketika ia berjalan tanpa sadar, dirinya sudah terjebak di dalam lumpur hisap yang terus menariknya ke dalam hingga membuat dirinya pingsan. Yoshi teringat di mana pada waktu itu sang paman memberikan buku yang ia anggap jimat, lalu tak lama kemudian ia pun terbangun. Yoshi pun berusaha menarik salah satu daun dengan sekuat tenaga dan harapan agar bisa keluar dari lumpur hisap tersebut, meski ia harus merelakan tasnya. Ketika sudah tak bisa lagi berdiri, Yoshi melihat sebuah pohon yang dikerumuni oleh semut peluru.
Dirinya teringat di mana gigitan semut tersebut sangat sakit. Hal ini ia bisa manfaatkan agar mendapatkan adrenalin. Bahkan Yoshi rela membuka bajunya dan ratusan semut peluru menggigit sekujur badannya. Bayang nggak, satu semut aja sampai tulang rasanya. Ini ratusan. Yoshi yang sudah kehabisan tenaga seakan bangkit setelah disemangati oleh teman dan keluarganya. Walaupun itu sebatas halusinasi. Sampai pada akhirnya ia kembali bertemu dengan sungai. Tanpa pikir panjang, Yoshi yang sudah pasrah dengan hidupnya memutuskan untuk membuat sebuah tanda huruf Y yang mengartikan Yoshi. Bahkan di tengah kelaparan itulah, Yoshi tak mau memakan kura-kura, justru ia menjadikan hewan tersebut sebagai teman terakhir. Pada keesokan harinya, Kevin yang sedang mencari Yoshi terpaksa dihentikan karena Nico memberitahukan di depan ada arus yang sangat kuat. Ya mau gimana lagi, ia terpaksa putar balik dan tanpa sadar, Kevin mengabaikan sebuah tanda Y sebab disitulah Yoshi berada. Yoshi kembali dibangunkan oleh halusinasi sosok perempuan suku pedalaman dan di titik terendah itulah ia kembali melihat harapan. Namun sayangnya Yoshi yang sudah tak mampu berteriak alhasil ia pasrah. Akan tetapi tiba-tiba Kevin tak sengaja melihat ke belakang, ia melihat sosok Yoshi. Dan pada akhirnya Yoshi pun diselamatkan. Melihat Yoshi yang masih trauma, para warga yang salut atas perjuangan dirinya, mereka semua pun mencoba menghibur Yoshi. Desaparecido. Dan film pun berakhir. Dijelaskan Yoshi dan Kevin kembali ke lapas dan berharap menemukan Marcus serta Carl. Namun ternyata mereka berdua tak pernah kembali. Yoshi dan Kevin bersama kepolisian melakukan pencarian selama berminggu-minggu. Namun nihil hasilnya dan rupanya para polisi sudah menjadikan Carl sebagai buronan karena terus mengajak turis masuk ke dalam hutan yang berbahaya. Bahkan tidak ada suku Toromonas yang dikatakan oleh Carl. Serta film ini dibuat untuk mengenang Marcus yang tak pernah kembali. Lantas kemana mereka berdua? Dumb ways to die. So many dumb ways to die.